selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Oktober 2022. Kali ini aku akan beda formatnya ya. Jadi tetap ada 2 sesi, tetapi yang pertama lebih kepada general reading. Jadi berbagai bidang dan segala sektor dalam kehidupan lah. Silakan disesuaikan saya dengan kebutuhan kalian. Baru yang keduanya adalah pembacaan cinta asmara untuk yang berpasangan. Buat yang single boleh lihat juga di yang pertama, yang couple juga boleh lihat juga gitu ya. Karena yang pertama secara, garis besar. Oke, dan sebelum kalian masuk ke dalam pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak gitu ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa, "Oh ini bukan," ya berarti bukan. Kamu bisa move on ataupun kamu bisa melihat placement kamu yang lain. Kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik dan kalau memang kamu nggak sesuai, nggak cocok dengan cara tarot reader-nya bacain, dengan apa yang kamu lihat durasi, penempatan iklan dan lain sebagainya, jangan diterusin ya. Silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu. Tadi aku udah bilang belum ya, menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita mulai ke pembacaan kamu masing-masing. Oke, ini adalah untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra pokoknya ya. Kita akan baca secara general dulu dan ini undian pertama, pembacaan pertama jatuh kepada kamu dan ini adalah season kamu. Happy birthday buat semua Libra di luar sana. Aku harapkan yang terbaik untuk kalian semua. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam hidupnya, dalam segala hal ya. Supaya apa yang kalian rencanakan, kalian harapkan dan doakan bisa dibuat nyata dalam kehidupan ini. Pokoknya semua yang terbaik doanya ya. Kalau kamu mau menaruh mungkin ulang tahun kamu kapan, kalau aku lagi jalan-jalan dan aku bisa maksudnya, di komen jalan-jalannya, nanti aku bisa kasih selamat ya. Oke, yuk kita mulai. Ini adalah pembacaan untuk Libra secara general ya. Kita punya kartu, Six of Wands dalam keadaan tegap dan Temperance ya, jatuh dalam keadaan terbalik, Five of Swords dalam keadaan terbalik juga jatuhnya, dan Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik juga jatuhnya, tetapi, aku akan mengambil, energinya maksudnya dibacakan sesuai dengan apa maunya kartu ya. Kalau secara garis besar, aku melihat di sini kamu itu seperti ada di dalam satu situasi dan kondisi, karena waktu lagi shuffle gitu ya, aku ngedenger kayak kayak rasanya seseorang yang terperangkap di dalam satu situasi dan kondisi di mana dia mulai ngerasa nggak nyaman. Cuman pada saat ini mungkin kalian lagi cari strategi atau masih mau melihat gitu ya, apa gue bakal terusin atau enggak, atau gue bakal cabut atau enggak, atau gue mempertahankan ini atau enggak. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu ngerasa kayak nggak punya pilihan gitu ya. Oke, Six of Wands ya. Buat beberapa dari kamu mungkin dalam situasi ini kamu lagi berusaha gitu ya, berusaha dulu, gue nggak langsung mau jebret ngambil tindakan, ngambil keputusan, gue mau lihat dulu, gue mau usaha dulu. Ini secara global ya, secara maksudnya global, general gitu ya, apapun itu. Cuman kalau yang aku lihat, ada sesuatu yang sedang kamu upayakan dan usahakan dan ini mulai kayak rasanya gitu ya, menunjukkan hasil yang positif gitu loh ke kamu. Cuman masih banyak hal yang perlu kamu lakukan, masih banyak hal yang perlu, ini masih kayak iya enggak gitu loh. Ini sesuai atau enggak dengan apa yang kamu rencanakan. Tetapi kamu mulai ngerasa, angin-angin oke nih gitu ya. Six of Wands buat beberapa dari kamu, cuman kalau yang aku lihat dari rentengan kartunya gitu ya, 4 kartu ini tuh kayak kamu lagi mengupayakan untuk entah memperbaiki satu situasi, mungkin ini ada dalam kerjaan kamu, bisnis kamu, hubungan juga bisa luas ya. Tetapi kayak di sini kamu berusaha untuk memberikan gitu ya, melakukan. Tetapi ini kayak bukan untuk diri kamu gitu ya, mungkin juga buat beberapa dari kamu,
Kamu melakukan hal ini mungkin supaya membuat orang senang, mungkin membuat orang nggak marah, mungkin membuat orang menerima kamu. Jadi buat beberapa dari kamu mungkin, you're trying to fit in gitu ya, untuk mencocokkan diri kamu dan menuruti gitu ya, apa yang orang tuntut dari kamu. Cuman kalau yang aku lihat, apa yang feedback-nya gitu ya, ini mungkin nggak ada take and give. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu Libra, kamu tuh kayak, mmm, ada hal yang kurang ter-manage atau terorganize dengan baik sehingga terjadilah ketidakbalansan. Jadi ada satu message yang laut banget kalau aku lihat mengenai bagaimana kamu me-manage energi yang kamu berikan kepada apapun itu, ya. Mungkin di dalam hubungan kamu, mungkin di dalam pekerjaan kamu, mungkin, buat kamu sendiri. Karena, ini ada yang membuat kamunya jadi jemplang gitu loh, dan ini membuat kamunya jadi, ya jadi goyang gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini ada hal ataupun orang yang mulai bikin sabar kamu tuh habis stoknya gitu ya, mulai lama-lama surut, mungkin karena disusul lagi dengan Five of Swords ya, ada hal-hal yang kamu berusaha tolerir, eee, atau kamu berusaha berkompromi dengan gitu ya, yang ini mulai membuat kamunya mulai nggak nyaman atau bahkan buat beberapa dari kamu mulai hilang kesabaran, mulai marah, mulai ada rasa ketidakterimaan gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada orang yang kayak rasanya berusaha bukan mungkin secara sadar tidak sadar gitu ya, tapi kamu ngerasanya kayak orang ini kok cari gara-gara mulu sih sama gue, kok mereka tuh cari masalah mulu sih sama gue. Entah mungkin orang di rumah, entah di keluarga kamu, entah temen kamu, entah pasangan kamu, entah ya banyak ya, silahkan diiniin, mungkin di tempat kerja. Tapi kayak ada pihak yang kayaknya tuh terus cari masalah aja, ataupun ini bisa jadi apa yang kamu lakukan kok kayaknya saat gua udah kayak ngarep gitu ya, kayak gua udah planning, "Nih kayaknya bagus nih, kayaknya oke nih, kayaknya sip nih," gitu ya. Ada aja masalahnya. Sehingga kamu tuh kayak yang mungkin mulai mulai apa ya, mulai kayak kayak mau nyerah gitu loh, rasanya tuh kayak di dalam situasi ini tuh kayak, "Ah udahlah gua kayaknya percuma aja," gitu loh, "gua nggak pernah bener, gua nggak pernah cukup, gua nggak pernah, oke," gitu ya. Ya kalau kamu ada di dalam satu situasi, apalagi dalam satu komunitas di mana orang-orang tersebut mungkin hanya menerima kamu ataupun hanya, meng-include kamu gitu ya, di saat apa yang mereka inginkan itu kamu turutin. Jadi kamunya selama kamu ngelakuin ya mereka baik-baik aja, selama kamu yes, yes, yes terus gitu ya, mereka ya terima-terima aja. Tapi begitu kamu mungkin, eee, meng apa ya, berusaha untuk iniin diri kamu gitu ya, ataupun berusaha komplain ataupun mengungkapkan ketidakterimaan kamu. Nah, di situ kamu baru mulai ngelihat wajah aslinya gitu loh. Sebenarnya mereka ini sayang atau care nggak sih sama kalian ataupun memang beneran temen atau enggak, beneran mungkin di dalam hubungan mereka mengasihi kalian atau tidak, mungkin dalam keluarga dan lain sebagainya, ataupun eee, di dalam apa ya, pekerjaan kamu. Ini ada satu ketidakseimbangan. Mungkin apa yang kamu lakukan, apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu investasikan itu tidak seimbang. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan ya, yang perlu kamu perhatikan. Dan buat beberapa dari kamu ini masalah kamu how you control ya, bagaimana kamu mengontrol dan mengendalikan, eee, diri kamu, maksudnya adalah jangan mudah bereaksi kalau yang aku lihat juga di sini ya, keputusan-keputusan kamu karena buat beberapa dari kamu, ini kayak ada satu situasi yang bikin kamu mungkin, ke-trigger gitu ya, emosi kamu dan lain sebagainya. Jadi mungkin dengan apa yang aku sampein kamu ini bisa membantu kamu untuk lebih bisa
menenangkan diri sebelum kamu ngambil keputusan, sebelum kamu, mungkin berbicara atau mengambil satu tindakan dan lain sebagainya gitu ya. Eee, tapi juga bukan berarti kamu menempatkan diri kamu di dalam satu situasi yang justru ngeberantakin kamunya sendiri gitu ya. Tetapi, mmm, bijaksanalah dalam menginvestasikan, baik itu waktu kamu, baik itu tenaga kamu, baik itu, diri kamu gitu ya dan lain sebagainya. Juga masalah aku ngelihat mungkin ada orang yang membutuhkan pertolongan ataupun bantuan dan lain sebagainya, lihat dulu gitu ya, eee, bisa jadi ini juga mungkin mau collab gitu ya ataupun kerjasama, lihat lagi gitu ya. Ini karena ada satu hal yang, kayak sign gitu ya ataupun message yang sebelum kamu berinvestasi, apapun investasi itu gitu ya, baik itu perasaan termasuk gitu ya, lihat dan pastikan dulu, apakah ini hanya memberatkan kamu atau berat di kamu, ataukah ini adalah sesuatu yang bisa bersama-sama, baik dari karakternya dan lain sebagainya. Ini cross check lagi ya. Oke, ini yang aku lihat untuk Libra, secara general kita lanjut ke yang cinta asmara ya. Oke, Libra. Libra ya, cinta asmara. Aku udah buka kartunya ya, ada Three of Swords di sini dengan Chariot, dalam keadaan terbalik dua-duanya. Situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu mungkin rasanya nggak kemana-mana ya, kayak stuck, tapi nggak maju, nggak mundur. Cuma kalau yang aku lihat di sini, dengan ada beberapa, kartu ya seperti Emperor dan lain sebagainya, aku ngelihat kayak ada seseorang yang over controlling gitu loh, dan dia mungkin ngerasa, apa ya, punya otoritas atau punya satu kekuasaan atau punya satu kekuatan, punya satu power gitu ya, untuk mengendalikan apapun ini yang terjadi di dalam hubungan ini. Orangnya suka ngatur, semuanya harus sesuai dengan apa yang menurut dia benar. Jadi dan orangnya mungkin keras sekali gitu ya, susah untuk dibikin ngelihat, dibikin ngerti, dan dia tuh kayak apa ya, mungkin kayak ya sulit aja diajak komunikasi juga sulit, diajak ngomong juga sulit. Jadinya kayak orang yang dealing dengan orang ini tuh, ya sudahlah gitu loh. Jadi kayak ya sudahlah, tapi jadi kayak ya sudahlah juga dengan apa yang terjadi di dalam hubungan ini. Sehingga jadinya nggak kemana-mana gitu. Nah, Three of Swords di sini lebih kepada upaya dan usaha untuk memperbaiki hubungan ini. Jangan sampai berakhir, jangan sampai berakhir. Cuman kalau aku lihat di dalam satu pihaknya gitu ya, satu sisinya. Ini ada orang yang sudah mulai punya pikiran ingin udahan. Apalagi the bottom of the deck-nya kita punya Eight of Cup dalam keadaan terbalik. Ada yang udah mau meninggalkan ataupun ini sudah terjadi. Walaupun mungkin masih di dalam hubungan tetapi rasanya satu orang ini sudah tidak ada di situ. Karena dia ngelihat kayak ini tuh bukan yang gue pengen bisa gitu ya. Ataupun ada hal lain yang membuat dia ya sudahlah gue pergi gitu ya. Tetapi ada orang yang walking away dari maksudnya keluar ataupun meninggalkan situasi dan kondisi ini karena dianya kayak ngerasa di sini tuh udah nggak nyaman bisa jadi ya, ataupun udah hampa, udah ngerasa ya nggak happy aja gitu. Dan dia mengharapkan dengan dia pergi meninggalkan dan pergi ke tempat lain gitu ya, ataupun ke hal lain, dia bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Ini bisa memang literally orangnya yang ya mungkin mereka ghosting ataupun mereka pergi gitu aja, ataupun masih di dalam hubungan tetapi rasanya sudah tidak ada di situ.
Sehingga kalau yang aku lihat nih, banyak hal yang bikin, nggak harmonis gitu loh. Kalau buat kamu yang di dalam hubungan, kalau yang aku lihat di sini, ya hanya mempertahankan status saja. Mungkin dikarenakan anak, mungkin dikarenakan hal-hal lain, ataupun ini aku mungkin spesifik ya buat sebagian dari kamu. Bisa jadi mungkin ada pihak lain, ini bisa orang tua gitu yang tidak setuju dan ada hal yang ditakutkan, eee, dengan tidak menuruti gitu loh. Karena ini pihak gitu ya, pengennya ya dijalanin aja gitu loh. Tetapi kayak ada satu ancaman, nggak tahu mungkin salah satunya mengancam gitu ya, ataupun ini adalah mungkin dari pihak keluarga dan lain sebagainya yang rasanya punya kontrol ataupun punya satu power gitu ya, sehingga ya udahlah jalanin aja daripada nanti, apa yang dituju ataupun apa yang diinginkan nih satu orang ini, enggak kesampaian gitu ya, bisa jadi mungkin ini spesifik ya, mungkin buat beberapa dari kamu, mungkin juga enggak gitu ya, tetapi kalau yang aku lihat seperti ada mungkin pihak orang tua yang, "Kamu kalau misalnya ini nanti aku sakit," gitu ya, ataupun, "Nanti kalau misalnya ini, sedih lah," ataupun, karena posisinya orang tua gitu ya, anak harus menuruti, ataupun, "Kalau kamu sampai aku tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan." Bisa jadi warisan dan lain sebagainya, gua nggak ngerti deh ya. Tapi ini seperti ada satu ancaman di mana kalau sampai ini tidak diturutin, ada yang ditakutin gitu loh, bakal terjadi dan orang ini sangat takut hal itu terjadi. Jadi, bertahanlah dia di sini, gitu loh. Walaupun dengan adanya si Three of Swords, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini udah kayak rasanya ada orang yang dikhianatin, disakitin gitu ya, cuman ya kayak bertahan aja gitu di sini. Cuman nggak kemana-mana, nggak diperbaikin gitu ya, dan ya kayak dibiarin aja, ngapung gitu aja gitu loh, masalahnya dibiarin aja dan mungkin buat beberapa dari kamu rasanya udah kayak, eee, hampa dan makanya mungkin ini, si satu orang ini udah punya pikiran, "Aduh gue udah nggak kuat, gue pengen cerai, gue pengen putus, gue pengen pisah." Ataupun buat beberapa dari kamu, ini bukan orang lain tetapi pasangan kamu, tetapi mungkin ada hal yang berhubungan dengan materi gitu ya, yang ditakutkan akan menjadi masalah kemudian dan bertambah besar dan merugikan gitu. Ace of Pentacles dalam keadaan tegap dan Two of Swords dalam keadaan terbalik. Oke, kalau yang aku lihat di sini mungkin tadinya melihat adanya satu satu apa ya, satu opportunity, satu prospek lah gitu. Dengan melakukan ini, dengan melakukan itu, gua bisa mungkin apa tujuannya gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat ada sesuatu yang justru kayak membuka mata dan memperlihatkan sebenarnya, kebenaran ataupun hal yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kayak mungkin tadinya berusaha memperbaikin gitu ya, dan berusaha ngelakuin sesuatu, tapi di situ malah muncul hal-hal yang tadinya kamu nggak lihat, kamu nggak tahu gitu ya, dan kalian akhirnya ngerti ada apa. Ini kayak mulai ngelihat kenyataan gitu loh, mulai ngelihat kenyataan. Mungkin ngelihat kenyataan bahwa yang tadinya kamu mungkin pikir, "Oh mungkin dengan cara ini gue bisa nih."
memperbaiki. Mungkin dengan cara ini dia bisa lebih baik dan gua pun mungkin dengan cara ini bisa, eee, juga memperbaiki. Tetapi ternyata mungkin, eee, setelah kamu mencoba gitu, baru kelihatan gitu loh, baru mulai mengerti. Ini kayak kamu ngedapetin penjelasan-penjelasan yang selama ini mungkin kamu nggak lihat atau kamu mulai bisa jadi nggak peka gitu ya. Four of Cup, Four of One. Mulai jenuh, kalau yang aku lihat ya. Ada yang mulai jenuh. Mungkin jenuh terhadap pasangannya, jenuh dengan rutinitas, jenuh dengan masalah yang nggak habis-habis, nggak selesai-selesai, nggak nemuin jalan keluar gitu ya. Cuman mau kemana gitu loh. Karena di sini kembali lagi, berusaha untuk meredam gitu ya, meredam dan mempertahankan. Berusaha untuk membuat segala sesuatunya baik-baik aja, tetapi sebenarnya nggak baik-baik aja. Kalau yang aku lihat di dalamnya gitu ya. Tapi kalau kamu, pasangan ataupun orang yang tidak ada masalah, berarti ini bukan buat kamu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ini ada juga orang yang kayaknya dia itu paling bener, paling baik, paling apa segala macam, cuman yang kamu lihat adalah ternyata kebalikannya. Buat beberapa dari kamu dan mungkin nggak semua lah pastinya ya, bukan mungkin, tapi tidak semuanya. Ini ada orang lain. Dan kamu mungkin tahu bahwa pasangan kamu udah ya minta maaf ataupun apa, tapi ini ada orang yang nggak bisa maafin gitu ya. Susah, sulit banget untuk maafin karena mungkin, kamu berhadapan dengan orang yang munafik gitu loh. Buat kamu tuh setiap kali dia ngomong atau apa gitu ya, mungkin dalam keluarganya dan lain sebagainya. Apa yang dia lakukan di depan orang sama apa yang dilakukan di belakang, di mana kamu tahu itu gitu ya, beda gitu loh, beda dan ini tuh bikin kamu tuh empet kayaknya ngelihat orang ini dengan arogannya, dengan, kelihatan tangguh, kelihatan keren, kelihatan mapan, kelihatan punya power dan lain sebagainya. Tetapi dan mungkin buat beberapa dari kamu sangat religius dan lain sebagainya. Kayak dia tuh mau ngebangun brand, ngebangun image bahwa gua itu nih loh, segini perfect-nya gitu loh. Tapi kamu tahu apa yang dibalik itu dan kamu mulai nggak tahan gitu loh, mulai nggak tahan dengan apa yang terjadi yang kamu lihat gitu. Dan buat beberapa dari kamu ini ada orang lain ya. Cuman kalau aku lihat di sini, ya itu, kamu berhubungan dengan orang yang kamu tahu, belang-belangnya, tapi kamu tahu bagaimana dia menunjukkan image-nya itu di depan orang dan ini bikin kamu, aduh gitu loh. Mana ini? Eight of Cup ya, aku lihat ada iya kan Page of Cup. Ini ada orang yang berkhianat ya, selingkuh, bisa berbohong dan lain sebagainya. Dan ini tuh udah kayak sesuatu yang berusaha kamu tahan, kamu teken, cuman tambah lama rasanya tambah berat, tambah lama rasanya kamu udah nggak kuat lagi dan kamu udah ngerasa cukup cukup berusaha gitu ya, tetapi ini kayak nggak nyampe-nyampe gitu loh dan kayaknya nggak kemana-mana karena setiap kali kamu mulai ngelihat gitu ya, oh ada ini, tetapi akhirnya kayak, ya begini aja gitu loh, karena kamu mengetahui satu kenyataan dan kebenaran yang ada. Dan ini yang membuat kamu, "Ah udahlah ini kok kayaknya
kayaknya susah sih gitu loh untuk memperbaiki, ataupun orang ini kok juga kayaknya emang nggak bakal berubah gitu ya. Cuman di sini kalau yang aku lihat, kamu, apa yang kamu ingin dengan apa kenyataan yang ada ini nggak sejalan. Sehingga kamu tuh kayak mungkin mulai berpikir, "Apa gue cuman, apa ya, bertahan dengan ide yang ada di kepala gua, dengan segala sesuatunya yang sesempurna itu, tetapi ternyata apa yang sebenarnya terjadi tuh nggak seperti itu. Apa yang sebenarnya dia omongin itu nggak seperti itu," gitu. Begitu. Di sini aku lihat ada energinya Cancer, ada energinya, eee, Pisces, ada energinya Scorpio, ada Taurus, Aries, Sagittarius, Leo. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian Libra. Terima kasih sudah mampir, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.